berapa sih probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.005. Jadi langkah pertama adalah kita mencari nilai X untuk X1 dan X2 atau X1 dengan X yang 3.314 dan X2 yang X untuk 5.005 per lembarnya. Jadi kita transformasikan ke dalam rumus. Oke abang, halo. Ini tadi di Balai Balen, saya sendiri aja. Tidak ada orang siapa-siapa sini, sepi. Ah itu dong, boroko dulu. Oh, itu di mana? Di jalan? Yoi. Z sama dengan X kurang mu dibagi standar deviasi, yaitu X pertama 3.314 kurang rata-ratanya yaitu 3.314 dibagi 1.610, hasilnya adalah 0. Dan untuk inilah 0 teman-teman hasilnya. Dan untuk yang X sama dengan 5.005 itu Z-nya adalah 1,05. Langkah berikutnya adalah kita mencari berapa sih probabilitas 0 dan probabilitas yang Z-nya 1,05. Nah, untuk mencari probabilitasnya, maka tabel yang kita gunakan adalah tabel distribusi normal standar. Nah, yang pertama untuk yang 0,0. Jadi kalau yang 0,0, maka langkah yang pertama adalah kita mencari 0,0 dan 0,0 di sebelah sisinya. Ini ya. Kalau menurun ke bawah, jadi hasilnya adalah 0,000. Berikutnya kita mencari yang 1,05. Maka langkah pertama kita cari yang di kolomnya, yaitu 1,0. Ini 1,0 dan 0,05. Berarti ini. Menurun ke bawah dapatnya 0,3531. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 0,35. Itu hasilnya adalah 0,000 ditambahkan dengan yang 1,05 tadi, hasilnya adalah 0,3531. Jadi jarak ini adalah ini teman-teman. Yang kita arsir ini adalah jarak jika X ini lebih kecil dari 3.314 dan lebih besar, X ini lebih besar dari 3.314 dan lebih kecil dari 5.005. Maka probabilitasnya adalah 0,3531. Dan kalau dikalikan dengan persentase, hasilnya adalah 35,31%. Maka berapa probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.005 per lembar? Probabilitasnya adalah 35,31%. Ya. Nah, probabilitas
probabilitas Z yang pertama yang mau kita cari adalah Z untuk X sama dengan 20. Nah, ini tadi kita dapatnya nilai Z-nya itu adalah min 2. Nah, kalau min 2 ini berarti dengan min 2,00. Nah, kalau kita mau mencari tabel distribusi normal, kita meniadakan minusnya. Jadi bisa jadi datanya adalah 2,00. Maka langkah pertama adalah kita mencari dulu untuk yang kolomnya. Kolom pertama yaitu 2,00. belum? Hah? Berbulan tadi? Sudah kan? Langkah kedua adalah mencari baris pertama untuk 0,00. Ini pertama. Terus yang kedua, supaya kita bisa menemukan nilai probabilitas untuk kolom 2,0-nya itu yang ini dengan barisnya yang 0,000 yang ini. Ini untuk lama di-upload sebentar. Untuk 0,00-nya. Yang ini untuk 2,0-nya. Jadi hasilnya adalah 0,4772. Jadi probabilitas min 2 mendekati 0 itu adalah 0,4772. Nah, berikutnya kita akan mencari probabilitas yang satu yang Z sama dengan 1 yang mendekati 0 itu berapa. Jadi nilai X sama dengan 35 tadi itu kita dapatkan nilai Z-nya adalah 1. Nah, 1 di sini sama dengan 1,00. Nah, kalau kita mau mencari tabel, maka pada kolomnya tadi ya, ini kan kolomnya. Nah, untuk yang menurun ke bawah ini, pertama itu kita cari adalah 1,0 untuk desimal pertamanya. Nih. Nah, untuk yang sisanya itu akan menjadi 0,00. Nah, 0,00 ini yang akan kita gunakan untuk mencari di baris pertama. 0,00. Menurun ke bawah. Yang pertama sudah kamu tuh, ketiga. Jadi untuk 1,0-nya buat apa lagi? Tinggal yang ketiga itu adalah 0,3413. Jadi 1,0, 0,00 dapatnya 0,3413. Jadi dapatnya 0,3413. Nah, berikutnya adalah kita menghitung luas area di mana X itu lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 1. Z-nya lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 1. Sedangkan X-nya lebih besar dari
20 dan lebih kecil dari 35. Itu berapa totalnya? Nah, totalnya adalah 0,8185. Jadi 0,4772 ditambah dengan 0,3413 dipresentasikan menjadi 81,85. Jadi jika ditanyakan berapa frekuensi kumulatif untuk X lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil sama dengan 35, maka frekuensi kumulatifnya adalah 81,85%. Sajadah berpikir Untuk contoh soal berikutnya adalah PT Karam mengklaim bahwa rata-rata berat